والذين أوتوا العلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya semakin sangat beda. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Puji syukur, alhamdulillah kita ucapkan sama-sama kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini kita bisa sama-sama berkumpul di madrasah kita, Madrasah Aliyah Al-Idah Al-Islami, dalam keadaan sehat walafiat, suasana yang sukacita, bergembira menyambut tahun ajaran baru pendidikan madrasah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Masa pengenalan lingkungan madrasah tahun pelajaran 2024-2025 MA Al-Idah Al-Islami dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami buka secara umum. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa tilmidana min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wal dhair. Allahumma ij'alna syakura waj'alna sabura waj'alna fi 'ayna sadira waj'alna fi 'ayni an-nasi kathiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal khairu wassalamu bi masyatillah mabadu. Nah, Bapak sekalian, langsung saja materi pengenalan lingkungan madrasah. Sebelum memasuki ke arah sana, Bapak ingin memperkenalkan diri dan teman-teman pengurus madrasah. Nama Bapak, nama saya. Yang belakang kelihatan kan? Belakang kelihatan?
Enggak. Kelihatan ya? Insyaallah, mudah-mudahan kalau mata kalian masih muda, masih segar, masih normal, kelihatan. Nama saya Muzakir. Kebetulan dipercaya sama yayasan untuk mendapatkan tugas tambahan menjadi kepala madrasah. Dalam mengemban tugas ini, saya dibantu sama teman-teman bapak ibu guru di depan kalian yang akan saya perkenalkan satu-satu. Untuk wakil saya tolong berdiri dulu. Pak Maulana dalam kemudian. Ini yang belakang kelihatan ganteng kan? Ganteng kan? Yang perempuan kelihatan enggak? Cantik kan? Belum makan kali ya, ada suaranya ya? Oke, nah setelah saya memberikan materi ini, kalian boleh sarapan. Gak lama, cuma 15 menit. Nah, yang gagah perkasa ini wakil bidang kesiswaan, wakil kepala madrasah bidang kesiswaan, namanya Bapak Maulana Al-Mubarak SPDI. Beliau yang membantu kepala madrasah tentang kesiswaan, hal-hal yang berkaitan sama tatib, perilaku apapun di madrasah, Bapak dibantu sama Bapak Maulana. Yang kedua, ini wakil Bapak bidang kurikulum, bidang akademik, namanya Ibu Nikmatul Najah SSMPD, wakil bidang kurikulum. Ketika kalian bermasalah menghadapi problem pembelajaran, beliau siap membantu kalian. Selain nanti dibantu sama teman-teman bapak ibu guru kalian yang ada di depan. Jadi yang perempuan cantik Ibu Nikmatul Najah, yang laki-laki gagah Bapak Maulana, itu wakil saya selama menjabat menjadi kepala madrasah, dibantu sama beliau. Ya, silakan Bu, ini Pak Marlon dulu. Untuk tata usaha berdiri dulu. Ada 4 orang tata usaha. Ini yang dimulai dari yang pertama, Bapak Ahmad Bisri. Pak Ahmad Bisri itu kepala tata usaha MA Alida. Harus kenal kamu, karena data-data kamu yang input beliau-beliau yang ada di depan ini, input data. Yang punya urus PJP diurusin PJP, yang dapat BPNS diurusin, yang tulis ijazah. Nah ini teman-teman, Bapak Ibu kepala staf tata usaha. Yang pertama Bapak Ahmad Bisri Eskom. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Pak Bisri dibantu sama stafnya. Ada 3 staf. Pertama Bapak Ubaidi AMD, pakai Ahmad ya? Ada Ahmad ya? Ubaidi AMD, Ahmadiyah. Ada nggak yang dapat KJP di SMP atau MTS? Ini tangan jangan malu, KJP. Nanti yang ngurus ini, kenalin teknik, jangan salah orang. Kalau salah orang, salah alamat, KJP-nya ya dulu. Oke, Pak Ubay, biasa dipanggil Pak Ubay. Di samping Pak Ubay ada
Bapak Muhammad Arif STHI. Nah, Pak Arif ini sama staf TU, beliau membantu pekerjaan kepala TU. Sekalian, data-data kalian diinput sama beliau. Jadi informasi-informasi terkait administrasi, bantuan dan lain sebagainya nanti diinformasikan sama teman-teman TU. Nah, yang terakhir, paling cantik, Ibu Dina Septia JB SS, staf TU, tapi pandai bahasa Inggris. Tahun kemarin beliau dipercayakan mengajar les bahasa Inggris di Arya. Ya, iya. Nah ini, kalian baik-baik. Ketika kalian Wiyata Mandala kemarin naik ke lantai atas ya, ke kantor kalian. Tahu begitu naik tangga belok ke kiri, kemudian ada 2 pintu. Yang sebelah kanannya kantor kalian, sebelah kirinya kantor Sanawiyah. Nah itu kantor kalian, ini tempat kepala TU dan stafnya. Jadi nanti kalau dipanggil mana kantor atau mana kantor kalian, naik ke atas. Atau kalau naik kelas kamu di atas, kamu turun ke bawah. Nah ini Bapak Ibu guru TU yang membantu pengadministrasian data-data madrasah kalian. Jadi persilakan duduk balik. Berikutnya koordinator yang ini. Apa itu koordinator jamiah? Jamiah itu kalau secara umum adalah pembelajaran di luar sekolah, bidang-bidang keagamaan ataupun yang menunjang pembelajaran di sekolah. Contoh, di Aliyah Anida itu ada yang namanya kursus bahasa Inggris, ada kursus bahasa Arab, ada kursus matematik, ada kursus sains, fisika, kimia, biologi, ada lab IPS, sosiologi, ekonomi, geografi. Setiap minggu rutin terjadwal. Ada tilawah, ada tahfiz. Tahfiz ada 2, tahfiz Quran dan tahfiz hadis. Yang tadi kalian dengarkan pembacaan tilawah itu produk kita, dididik belajar tilawah. Kalau nanti kalian berminat di program-program jamiah, ini nanti dengan Ibu Hairiyah daftarnya. Nah kalau kemarin kalian keliling Wiyata Mandala, beliau ruangannya di gedung yang sebelah, itu namanya gedung Ibnu Sina, Ibnurus. Nah, saya perkenalkan gedung sebelah dulu. Sebelah kiri kalian itu ada gedung Alia, gedung namanya gedung Ibnu Sina. Yang di hadapan depan kalian itu namanya gedung Ibnu Rushd. Nah, kantor Ibu Hairiyah itu adanya di gedung Ibnu Rushd. Ketika naik tangga sebelah kiri dikit itu ada ruangan UKS sekaligus ruangan jamiah. Kalau nanti kalian berpikir untuk wajib itu, kalian di sini menuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu. Ini guru daerah silakan duduk kembali. Berikutnya guru BK dan guru BP.
ganteng, cantik semua. Guru BK atau guru bimbingan konseling atau guru bimbingan penyuluh. Yang pertama dari paling ujung Bapak, Ibu Alvina Damayanti S. Sos, Ibu BP. Harus kenal TV sama guru-guru. 6 tahun dia tidak MTS MA, keluar ke UIN, balik lagi mengabdi. Yang di tengah samping Ibu Alvina ada Ibu Selvi Taria SPD. Kalau beliau orang seberang Pulau Jawa, nanti bisa kita kenal lebih lanjut. Yang terakhir Ibu Aliza Sarwa Putri SPSI, spesialis psikologi. Guru BP itu bukan guru yang harus ditakuti, tapi guru yang harus kalian kejar untuk penelusuran minat bakat kamu. Kenapa? Setelah selesai SLTA, setelah selesai alia, kamu akan kuliah, kamu akan kerja, ataupun kamu mau kemana, harus mendapatkan bimbingan dari guru BP di depan. Kenalkan wajahnya BP di tempat kamu curhat, bukan tempat masalah, bukan. Tapi kalau ada masalah bisa langsung disikat sama beliau. Oke, silakan duduk kembali. Berikutnya ini yang membantu kepala madrasah pesantrennya, Pak Muhammad, silakan. Ini ada 2 guru piket. Setiap hari pasti kalian ketemu sama beliau. Karena ketika masuk kelas pasti yang dihadapi beliau. Yang pertama ada Ibu Nur Asa Rajwi SPD. Ibu Asa guru piket yang bertugas di lantai 3. Yang satu lagi Bapak Ahmad Zaki Muhammad Zaki Buadi SPD. Ini guru piket, jangan lihat kecilnya ya. Kalau sekali bersuara bergetar kayaknya gedung ini. Bapak Puan, beliau bertugas di lantai 4, harus baik-baik sama beliau. Kenapa? Yang ketinggalan makanan di bawah tidak dibantu sama beliau. Yang pulpennya ketinggalan nanti dibantu sama beliau. Jadi kalian pasti akan sering ketemu sama Ibu Asa dan Pak Puan yang terkait sama pengajaran di pembatas kelas. Pasti ada ketemu sama guru BK. Silakan ada kembali. Itu personal yang membantu kepala madrasah di dalam melaksanakan kegiatan di Aliyah Aminah Islami. Baik anak-anak sekalian, ini tadi singkat Bapak jelaskan bahwa gedung di sebelah itu adalah Ibnu Sina, sebelah kiri kalian. Yang di depan kalian adalah gedung Ibnu Rus. Sementara yang kita tempati sekarang ini adalah gedung Sayyid Qutb. Jadi kalau ditanya mau kemana, mau ke gedung Sayyid Qutb, ya kelas kalian nanti. Jadi yang pertama itu ruang tata usaha di lantai 2. Kalian sudah berwisata Mandala kemarin. Kalau dari sini posisinya itu naikkan tangga, kemudian berbelok ke kiri, ketemu 2 gedung, ada kantor MA, ada kantor MTS. Ya, di ruang
ruang kantor MA itu ada ruang kepala madrasah, ada ruang tata usaha. Kembali lagi supaya lebih mengenal lebih dekat, nama saya cukup singkat ya, AKP Yanto ya, namanya cukup Yanto saja. Pangkat AKP kalau zaman dulu kapten ya, bukan kapten pilot ya, tapi kapten polisi ya. Itu profesi saya yang dari Sragen 4 Agustus tahun 1967. Sudah ada gambaran belum tahun 67? Belum teringat tahun 67 ya. Jangankan tahun 67, saya jadi anggota polisi tahun 8990 aja belum ada bayangan ya, belum terlihat ya. Kemudian saya dinas di Polsek Cengkareng ya, kurang lebih hampir 30 tahun lebih, 33 tahun ya kurang lebih ya. Dan sekarang menjadi Kanit Bimas Polsek Cengkareng. Itu sedikit profil yang bisa saya sampaikan. Baik anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan ya, beberapa yang perlu saya sampaikan terkait kegiatan ini. Yang pertama ya, mulai hari ini, mulai detik ini juga tidak ada yang namanya bully di sekolah madrasah Anda. Tidak ada namanya bully di sini. Tidak ada namanya perundungan di sekolah Anda ini. Bisa? Bisa? Berat. Jadi anak-anakku semuanya kelas 10, sampaikan segera kepada Bapak dan Ibu guru apabila terjadi yang namanya bully, yang namanya perundungan di sekolah ini. Masih banyak terjadi pembulian, masih banyak terjadi namanya perundungan, bahkan di sekolah-sekolah favorit ya. Tapi di sini selama ini tidak ada yang namanya pembulian, tidak ada yang namanya perundungan. Bangga nggak kalian sekolah di sini tidak ada pembulian? Bangga nggak kalian sekolah di sini tidak ada perundungan? Bangga? Enggak. Nama lengkap saya tadi sudah dikenalkan ya, Nyomanto Naja. Alhamdulillah, saya S1-nya di Jogja. Kebetulan jurusannya Sains Kimia. Siapa yang berminat di sains? Siapa yang berminat di sains? Gak ada? Gak ada yang berminat? Gak ada yang berminat di sains? Sains itu luas ya. Bisa di biologi, matematika, fisika, kimia. Bahkan sekarang ada social science yang masuk ke dalam program social science. Itu ada ekonomi dan geografi. Wali kelas 10-6 itu Pak Doni, geografi, lulusan UI ya. Syarat masuk UI jurusan geografi itu dari IPA. Kalau sekarang karena kurmer tidak ada lagi jurusan IPA, IPS, keagamaan sudah tidak ada. Tapi muatannya itu nanti ada pengelompokan peminatan mata pelajaran. Ya. Jadi kemarin yang pindah kelas, saya maunya di IPS, saya maunya di IPA. Sebenarnya kalau untuk kelas 10 semua dipelajari ya. Untuk kelas 10 semua dipelajari. Belajar IPA-nya juga, belajar IPS-nya juga, belajar keagamaan. Nah, nanti di kelas 11 baru ada peminatan. Kenapa dari kelas 10 sekarang kita sudah mengelompokkan? Itu hanya untuk mempermudah saja. Tapi setelah berjalannya nanti selama 1 tahun kalian di kelas 10 ada ketidaknyamanan atau mungkin berubah haluan, berubah peminatan, boleh. Dengan syarat kamu
sudah konseling dengan BK ataupun dengan saya. Tidak boleh asal pindah kelas, tidak boleh. Dari kelas 10 sekarang, kamu harus punya planning. Nanti ke depannya kamu kuliah atau kamu punya cita-cita pengen jadi apa gitu. Yang salah satu motivasinya masuk Anida karena di Anida ada jurusan IPA. Dan plusnya karena tidak diterima di negeri. Ya. Apa hebatnya negeri gitu? Gratis doang kan? Gak kalah saing Anida. Akhirnya lulusan Anida dia jadi kedokteran, keterima di kedokteran. Kedokteran IPB, ya tahun kemarin. Ada yang terima di pendidikan kedokteran IPB. Ada juga yang di kedokteran UIN di Aceh. Tahun ini ada yang diterima di IPB lagi. Gak kalah saing dengan sekolah lain. Jadi coba dah buka mindsetnya, rubah mindsetnya. Pindah ke Anida karena nggak terima di negeri. Sedih tahu. Kamu belajarnya jadi nggak serius, ya kan? Karena motivasi kamu ke Anida hanya karena tidak diterima di negeri. Ya enggak? Coba yang jujur. Yang nggak terima di negeri pilihan keduanya ke Anida. Nah, tuh kan banyak juga ya. Lanjut, itu pengertian dari motivasi. Yang selanjutnya, pengertian belajar. Apa itu belajar? Apa ke? Apa ke? Pengertian belajar. Belajar itu apa? Kamu sekarang statusnya sebagai apa? Pelajar. Tugasnya ngapain? Nah, apa itu belajar? Arah. Nah, arah. Apa itu belajar? Arah. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh individu, berarti diri kalian sendiri. Untuk apa? Untuk mendapat bahan yang dipelajari dan adanya perubahan dalam diri seseorang, baik itu pengetahuan, keterampilan, maupun tingkah laku. Jadi ingat, belajar itu bukan hanya dapat ilmu saja. Ya, bukan hanya dapat pengetahuan saja, tapi dilihat dari perubahan tingkah lakunya juga. Sekarang masa kalian itu sudah berbeda dari masa MTS ataupun SMP. Sekarang posisi kamu sudah tingkat aliyah, sudah harus punya tujuan hidup kamu. Jangan ikutin arus saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat atau udah lemes? Lemes mulu. Kapan semangat? Dari pagi lemes, siang lemes, malam lemes. Kapan semangatnya? Coba saya minta program dulu, program. Udah ada suaranya program. Ini. Tepuk tangan satu jari. Belakang ada. Tepuk tangan satu jari. 2 jari. 3 jari. 4 jari. 5 jari. 1 jari. 2 jari. Sebelah sini dari suaranya. Nih. Sebelah sini ke belakang. Tepuk tangan satu jari. Ke belakang 1 tangan 2 jari. Tepuk tangan 2 jari. 3 jari. Semuanya sebelah sini berdiri semua sebelah sini. Nih sebelah sini semuanya berdiri. Hitungan ketiga berdiri 1, 2. Diri 3. Tepuk tangan 1 jari. Tepuk tangan 1 jari. 2 jari. 3 jari. 4 jari. 5 jari. 1 jari. 2 jari. 3 jari. 4 jari, 5 jari. Oke, terima kasih dulu. Pintar semuanya. Pak Maulana ini orang yang paling gak demen dengan orang yang gak mentaati tata tertib. Pak Maulana ini orang yang paling gak suka
dengan orang yang gak disiplin. Tata tertib peserta didik memang dengan Islami satu jenis pelanggaran tata tertib secara umum diklasifikasikan berdasarkan poin, yaitu pelanggaran ringan, sedang, berat, sangat berat, dan khusus. Kedua, pada awal tahun pelajaran seorang peserta didik mendapatkan poin 150 poin selama 1 tahun. Jadi selama kamu di An-Nida kelas 10 ini mendapatkan poin dasar 150 poin. 150 poin ini akan berkurang seandainya kita semua banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Apa saja pelanggarannya nanti kita bacakan. Ketiga, lihat poin ini akan berkurang jika melakukan pelanggaran dan bertambah jika peserta didik mendapatkan prestasi atau kemajuan. 4, besarnya pengurangan dan atau penambahan tergantung dari pelanggaran atau tingkat prestasi. Nanti lihat di tabel. 5, seorang peserta didik dapat berkurang poinnya sampai 0 yang diakibatkan karena terlalu seringnya melakukan pelanggaran. Jenis dan tingkat pelanggaran, lihat di situ langsung. Nomor 1, terlambat setelah jam 6.30. Setelah 6.30 berarti 6 berapa? 6 berapa? 631. Maka 631 akan dikenakan infak sebesar berapa? Rp5.000 dan dipotong poin sebanyak 5 poin. Terlambat setelah 6.30, potong poin 5 poin, sholat duha dan infak Rp5.000. Apa 5.000 buat Pamaulana bukan? Oh bukan, pintar. Pamaulana udah butuh duit 5.000-an. Butuhnya 2.000-an buat biaya parkir. Nah, 5.000 ini untuk apa? Contoh, ada, tapi ada salah satu kita yang kurang sehat, kemudian harus pulang ke rumah dan dia bawa kendaraan dan gak kuat buat bawa kendaraan karena si yang kuat bawa kendaraan cuma Hercules, kan gak bawa kendaraan, mengendarai kendaraan, dan dia gak kuat buat mengendarai kendaraan, maka diantar oleh karyawan kita. Nah, bagaimana ganti ongkos buat orang yang ngantar itu kita ambil dari sini, paham ya? Jadi gak ada yang buat masuk sekolah. Terus kemudian nih perempuan paling sering datang tiap bulan itu sering datang tamu. Tamunya inilah yang kalau misalkan kamu nggak siapkan persiapannya, biasanya datang ke UKS, Bu, minta buat tamu roti coklat. Ya, maka dikasih, maka dari sinilah uangnya. Dari infak yang sudah kita terima. Dah, kemudian terlambat sampai 5 kali di bulan yang sama, dipanggil orang tua 10 poin pemanggilan orang tua. Apa kok dipanggil orang tua? Iya. Perlu kita tahu kenapa kok sampai 5 kali dalam 1 bulan terlambat. Apakah bangun tidurnya, atau apakah malamnya bergadang, ataukah malamnya keliling? Gitu. Ngapain itu Pak? Iya keliling. Selamat datang kalian telah hadir di Madrasah Aliyah An-Nida Al-Islami. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kalian dapatkan menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya Ahmad Syauqi akan menyampaikan materi pada hari ini, yaitu akhlak terhadap guru, orang tua, sesama teman dan lingkungan. Seorang guru besar, dia seorang ahli fikih, adalah Imam Malik mengatakan ta'allamil adaba qabla an tata'allamal ilma. Siapa itu Imam Malik? Imam Malik kenalan di mana? Seorang ulama yang memiliki pengikut yang banyak. Di kita dalam ilmu fikih ada 4 mazhab yang paling banyak diikuti. Pertama ada siapa? Mazhabnya Imam Hanafi. Yang kedua ada mazhabnya Imam Maliki. Yang ketiga ada mazhabnya Imam Syafi'i. Yang keempat ada mazhabnya Imam Hambali atau Ahmad bin Hambal. Imam Malik mengatakan ta'allamil adaba qabla an tata'allamal ilma. Kata Imam Malik, pelajarilah adab sebelum kalian belajar ilmu. Kadang mohon maaf, ada orang berilmu tapi dia tidak beradab. Maka kata Imam Malik, pelajarilah kalian adab terlebih dahulu, baru kemudian pelajari
tersebut. Kenapa? Kata Imam Malik, bil adabi tufhamul ilma. Dengan sebab mempelajari adab, maka kalian akan memahami ilmu. Ada orang yang belajarnya susah. Pak, kenapa sih saya susah nangkap ilmu? Kenapa sih Pak ilmu itu susah saya pahami? Koreksi bagaimana adabnya dia terhadap guru. Sekadar memang apa sekarang istilahnya anak-anak Gen Z, anak-anak yang model sekarang itu, ya, yang memang mereka itu sudah bisa dikatakan berani terhadap gurunya. Bahkan kalau kita lihat di berita-berita itu memang banyak sekali yang memang kurang adab dari seorang anak murid kepada gurunya. Salah satu syarat kata Imam Malik supaya ilmu itu mudah dipahami adalah kalian harus memiliki adab terlebih dahulu. Nah kemudian ada seorang ulama, seorang guru besar namanya Ibnul Mubarak. Hampir sama tadi namanya dengan guru kita Pak Maulana Al-Mubarak. Apa kata Imam Ibnu Mubarak? Saya itu belajar adab selama 30 tahun kepada guru saya. Baru kemudian selama 20 tahun saya belajar ilmu. Lebih lama mana? Belajar adab atau belajar ilmu? Imam Ibnu Mubarak belajar adab. Saya belajar selama 30 tahun belajar adab, belajar akhlak kepada guru saya. Baru kemudian saya belajar ilmu kepada guru saya selama 20 tahun. Maka ini pentingnya kita belajar adab. Bahkan Imam Malik itu punya seorang guru, punya seorang ibu. Ibunya nyuruh untuk belajar kepada seorang yang bernama Rabi'ah bin Abdurrahman. Wahai Imam Malik, kata ibunya, kamu belajar kepada seorang ulama namanya Rabi'ah bin Abdurrahman. Ibunya nyuruh belajar apa? Ibunya nyuruh belajar masalah adab, belajar masalah akhlak. Ibunya gak nyuruh sama Imam Malik untuk belajar ilmu, tapi pelajarilah yang namanya adab terlebih dahulu. Nah, di sini ada yang namanya UKS. Nah, UKS itu tujuannya usaha kesehatan sekolah bertujuan meningkatkan kesehatan untuk pendidikan, prestasi belajar, serta diri. Dan ada yang tercermin dalam kehidupan perilaku hidup sehat dan bersih. Selanjutnya, sehingga kemungkinan peserta didik mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Nah, pasti di setiap sekolah itu ada yang namanya UKS. Untuk apa sih UKS sebenarnya itu? Ada yang tahu nggak UKS itu untuk apa? Nah, untuk apa? Ada yang tahu nggak untuk apa UKS? Contoh, kalau misalkan kalian sakit perut, itu larinya jangan langsung ke puskesmas atau ke UGD rumah sakit kejauhan. Jadi ke UKS dulu ya. Oke, setelah dimasukin ke warna sama sabun, diaduk-aduk botolnya tuh. Jadi warnanya hijau. Oke, setelah ini, nah ini apa
everyone. I'm Manila Joanna Andraini. You can call me Anna. Is there anyone in Manila? If yeah, hello, we're twins. But I think I'm the only one Manila in Anita. Right, Nora? No, can't be. Anyways, I'm from Charles Science One. Nice to meet you guys. Hello everyone. Is there everyone in Nora? My name is Nora Daniela Seraitis. Because there are many people named Nora here, you can call me Nora or Nara or whatever you want. Wait. I'm from Well Social Plus. Nice to meet you all. Nice to meet you, Nara. Before we start, I have questions for you all guys. Have you ever What about you, Anel? I'm feeling the most poet. I felt like I'm not good enough in many ways, like having problems, insecure, relationship, or friendship. How about you, Nara? Well, yeah, of course. I also hated my lowest point. I also thought of harming myself or committing suicide. But here I am. So thank you. One of you guys trying like maybe as best as I can. I have something to tell you guys. And I want you all to know. The biggest thing that I want to tell you is that okay if you struggle. For anyone in here or out here, you're not alone. There's many people going through what you're going through. Be good to yourself. I think sometimes people don't give themselves permission to themselves and be kind to themselves. What you feel, it's real and it matters. Because if you give yourself permission to feel any kind of emotion, it will be good for your body health. I don't need to wait to get you can swear, you can hug someone, no, I don't need that. Or you can harm yourself. There's a three things that's all.